Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya di sini Anissa Azuhra dengan NIM 19018184 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi keuangan di mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian administrasi keuangan. Pada dasarnya, administrasi adalah suatu bentuk kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk bisa membantu, mengatur, ataupun melayani kegiatan agar bisa tercapai sesuai dengan tujuannya. Hal ini tentunya sangat dibutuhkan oleh perusahaan agar seluruh kepentingan bisa diatur dengan baik. Keuangan adalah semua hak, yaitu hak milik organisasi, instansi, atau instansi yang dapat dibaca, termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang berupa uang atau barang yang dapat diatur dengan uang dan dapat dijadikan milik organisasi karena hak atau kewajiban menjadi milik organisasi. Sedangkan uang adalah alat pembayaran negara. Untuk pengertian keuangan, administrasi keuangan ada dalam arti luas dan arti sempit. Arti luas, administrasi keuangan dalam arti luas adalah suatu pedoman yang erat kaitannya dengan penggunaan dan pelaksanaan dana yang ada di dalam suatu organisasi untuk menghasilkan aktivitas organisasi. Kalau kita kembali ke dalam artian sempit, adalah mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan, pendataan, serta pengeluaran untuk pendanaan berbagai kegiatan operasional perusahaan dalam bentuk pengelolaan keuangan akuntansi. Lanjut ke proses administrasi keuangan. Yang pertama ada penyusunan RPS. Rencana pengembangan sekolah merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang sangat penting, yang harus dimiliki sekolah untuk dijadikan panduan dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah, baik dalam jangka panjang yaitu 20 tahun, menengah 5 tahun, maupun pendek 1 tahun. RPS ini mempunyai fungsi yang sangat penting untuk memberikan arah dan bimbingan bagi para pelaku sekolah dalam rangka tujuan sekolah yang lebih baik atau peningkatan pengembangan dengan risiko yang kecil untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Yang kedua yaitu penyusunan RKAS. Tujuannya adalah memberi arah yang jelas terhadap program sekolah, merencanakan kegiatan sekolah di masa yang akan datang, menjamin terjadinya integrasi, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber dana secara efisien. Lanjut, pertanggungjawaban keuangan sekolah. Tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah dan juga komite sekolah, masyarakat, serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan sekolah. 4. Perencanaan dan pembuatan anggaran. Di dalam perencanaan keuangan sekolah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Perencanaan uang sekolah harus tak tertandingi dengan rencana pembangunan atau pengembangan sekolah. Perencanaan keuangan sekolah harus komprehensif. Perencanaan keuangan sekolah harus seimbang antara pengeluaran dengan pemasukan. Lanjut yaitu ada pemeriksaan dan pelaporan. Pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah kumpulan dari faktor yang bertanggung jawab atas penggunaan faktor dalam proses administrasi yang ditetapkan dalam jumlah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut sah dan efisien. Dan juga ada pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah dan juga komite sekolah, masyarakat, serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan. Lanjut yang terakhir yaitu peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Ada beberapa peran yaitu membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua yaitu membuat laporan data pembayaran gaji, rapel ke pemerintah kota. Yang ketiga yaitu membuat pembukuan, penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Selanjutnya membuat laporan dana pembangunan pada akhir waktu.
pada akhir tahun anggaran. Selanjutnya, membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah. Lanjut, membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah, menyetorkan pajak PPN dan PPh, membagikan gaji atau rapel, dan yang terakhir, menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Itu dia penjelasan tentang administrasi keuangan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.